Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Nur Hasif, NIM H05191024 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tata cara untuk pembuatan mesin tetas dan juga untuk penggunaan dari mesin tetas tersebut. Jadi nanti saya dalam penggunaan mesin tetas ini saya lebih memfokuskan kepada penetasan telur ayam, dan untuk kapasitas dari mesin tetas saya sendiri nanti sekitar 60 butir telur ayam. Nah, bagaimana tata caranya dan juga penggunaannya? Langsung kita lihat secara sendiri. Yuk. Jadi ini alat dan bahannya untuk membuat mesin penetas telur. Di sini saya menggunakan styrofoam. Ya, ini styrofoam bisa dicari di mungkin penjual es atau penjual ikan-ikan itu biasanya punya seperti ini. Ini styrofoam. Kemudian ada alat-alatnya di sini. Jadi ada kabel, ada cucupan, ada peting, kemudian bulan matinya yang 5 watt, kemudian isolasi bolak balik, kabel tis, cutter, mika buat solasi hitam buat lem kabel, ada lakban, kemudian termostat digital, kemudian paku. Nah, di sini juga ada kayu untuk membuat raknya nanti. Ada alat raknya untuk membuat, ya, ada gergaji, pukul, gunting, kemudian meteran, dan ini ram kawatnya untuk membuat raknya nanti. Sini langkah selanjutnya, kita membuat raknya. Tadi menggunakan nyiram kawat, ada kayu, dan ada peralatannya, bersihkan pukul, gaji, paku, dan sebagainya. Ini kita buat rak penetasnya. Nah, langkah selanjutnya kita potong ini kayu sesuai dengan ukuran yang telah kita ukur di styrofoam tadi. Nah, setelah kita potong sesuai ukuran tadi, mari setelah itu kita satukan, membentuk rangka untuk raknya nanti menggunakan paku yang dipukul menggunakan palu. Nah, langkah selanjutnya setelah kayunya digabungkan menjadi seperti ini, kita selanjutnya memotong ram kawat mie. Bisa menggunakan gunting kawat, bisa menggunakan gunting seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah ram kawat dipotong, kita pasangkan pada bentuk kerangka rak tadi yang telah kita buat. Kita menggunakan paku yang paling kecil, paku idep yang paling kecil. Lalu kita juga jangan menggunakan palu yang besar seperti ini. Nanti bisa pakunya bisa bengkok ataupun kayunya juga bisa rusak. Jadi kita menggunakan palu yang kecil seperti ini. Kemudian kita ikatkan. Setelah ram kawatnya terpasang seperti ini, langkah selanjutnya kita kasih klem. Tapi klem di sini bukan klem pernyataan ya, tapi klem ini untuk melapisi dari ram ini supaya lebih kuat. Kita menggunakan lis. Lis ini namanya kayu lis yang ukurannya itu sama dengan kayu reng, tapi lapisannya lebih tipis. Nah, ini jangan langsung kita potong dulu ya, kita seimbangkan dulu sambil kita pasang dari kaki rak yang tadi kita sudah potong ya. Jadi kita garis terlebih dahulu seperti ini. Soalnya kalau kita potong terlebih dahulu nanti ini kayunya ini akan pecah saat dikasih paku seperti ini. Lepaskan.
Langkah selanjutnya setelah kita tadi memberi tanda, kita langsung rekatkan dengan paku ya. Kalau jadi tadi itu karena ini kayunya sangat tipis, jadi kalau kita langsung gergaji terus kita kasih paku di sini, ini kayunya bisa pecah. Jadi kita paku terlebih dahulu, nanti kita gergaji setelah ini terpaku. Menggunakan paku seperti yang tadi ya, jadi pakunya kecil. Karena ini juga menggunakan kayu yang tipis dan pakunya kecil. Kalau paku menggunakan palu yang besar, si paku ini bisa bengkok ataupun kayunya bisa pecah. Langkah selanjutnya setelah kita gabungkan tadi kayu lis dengan kaki rak, baru kita potong menggunakan gergaji seperti ini. Jadi ditepatkan ukurannya. Langkah selanjutnya setelah kita gergaji, kemudian kita pasangkan kaki-kaki ini pada raknya menggunakan palu yang kecil. Langkah selanjutnya sebelum kita memasang lampu, kita ukur terlebih dahulu dari masing-masing sisi mesin penetas ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan lampu bohlam 5 watt. Nah, di sini penggunaannya boleh berapa jumlahnya dari lampu. Kalau di sini saya menggunakan 4 bohlam. Jadi, tapi tidak disarankan ya untuk penggunaan 1 bohlam. Terus ukurannya kan kalau saya menggunakan 4 watt, 4 bohlam. Jadi kalau di total 5 kali 4 20. Jadi 20 watt dalam satu lampu itu tidak disarankan ya. Jadi lampu ini yang intinya itu merata dalam mesin penetas ini. Nah, jadi nanti kita ukur jaraknya dari sisi pojok terus sampai bohlam, terus bohlam sampai ke bohlam lagi, bohlam sampai ke sisi pojoknya, ini ukurannya sama. Kalau persegi, kalau ukuran dari mesin penetas ini persegi, kita ukurnya sama. Kalau saya kan menggunakan 4 bohlam, jadi sisi dari sini ke sini itu sama. Tapi kalau persegi panjang, kita ukur jaraknya berbeda. Jadi kalau panjang ini kita bagi sendiri, terus yang lebarnya ini kita bagi sendiri. Jadi memiliki jarak yang sama dan akhirnya lampu tadi posisinya akan merata. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mesin tetas ini. Sebelum kita masuk ke mesin penetas ini, kita terlebih dahulu memilah dan juga memilih telur yang akan kita tetaskan. Telur yang baik berumur antara 1 sampai dengan
4 hari. Setelah itu kita bersihkan telur-telur tadi menggunakan disinfektan ataupun alkohol, menggunakan tisu tapi mengelapnya dengan searah. Nah, setelah itu kita persiapkan dari mesin tetes ini sendiri. Sebelum kita menggunakan mesin tetes ini, kita harus memastikan untuk termostatnya ini, karena ini menggunakan termostat digital, jadi kita bisa mengatur suhu dari mesin penetes ini sendiri. Untuk pemutaran telur dilakukan pada hari keempat. Jadi 3 hari pertama penetasan itu adalah masa-masa kritis dari telur ayam. Jadi kita melakukan pemutaran pada hari keempat. Kalau untuk mesin penetasan otomatis biasanya pemutaran akan dilakukan 1 jam sekali, itu karena menggunakan mesin otomatis. Tapi untuk manual kita biasanya menggunakan pemutaran selama 3-9 kali sehari. Tapi lebih baiknya kita melakukan pemutaran selama 6 kali sehari. Nah, untuk penerbangan telur atau candling dilakukan 2 kali selama penetasan. Jadi kita melakukannya pada hari ke-7 dan juga pada hari ke-18. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang cara pembuatan mesin tetes dan juga tata cara penggunaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.